Halo teman-teman, balik lagi di channel KD Gadget, dan di video kali ini saya mau ngetes emulator di HP Realme 5 Pro. Emulator yang akan saya coba antara lain PS1, PS2, PSP, Sega Dreamcast, Nintendo 64, GameCube, dan Nintendo Wii. Sebelum kita mulai videonya, pastikan kalian sudah subscribe ke channel KD Gadget dan simak baik-baik video ini sampai selesai. Realme 5 Pro yang saya gunakan ini sudah update ke Realme UI Android 10 atau Android 10. Pertama, saya mau nyobain emulator PS1 dulu. Di sini saya main game namanya Road Race 3D. Ini adalah game balap sepeda motor yang mana kita bisa sambil pukul-pukulan selama balapan berlangsung. Oh iya, di sini saya gunakan emulator namanya ETSXe. Emulator ini nggak gratis ya. Kalau kalian pengen yang gratis, bisa gunakan RetroArch. Next, kita coba game lainnya. Di sini saya main game mobil-mobilan namanya Driver. Game ini adalah salah satu game PS1 yang paling sering saya mainkan zaman dulu. Dan game ini bisa dimainkan dengan sangat lancar di HP Realme 5 Pro. Memang untuk emulator PS1 di Realme 5 Pro nggak ada masalah sama sekali. Saya yakin semua game PS1 bisa dimainkan dengan baik di HP ini. Next, kita coba game PS2. Di sini saya menggunakan emulator namanya Demon PS2 yang versi bayar. Untuk gamenya saya coba Tekken 4 dan hasilnya sangat mengecewakan. Grafis dan soundnya patah-patah. Gamenya sama sekali nggak playable. Jadi memang untuk Snapdragon 712 yang ada di Realme 5 Pro masih belum cukup kuat untuk memainkan game PS2. Sekelas Pocophone F1 yang pakai chipset Snapdragon 845 aja masih kesulitan untuk menjalankan game PS2, apalagi Snapdragon 712. Next, kita coba game PSP. Di sini saya gunakan emulator PPSSPP. Ini adalah emulator gratis untuk PSP. Di sini saya nyobain game God of War Ghost of Sparta. Secara keseluruhan gamenya bisa dimainkan dengan baik di Realme 5 Pro, walaupun di beberapa tempat ada sedikit lag dan frame drop. Memang God of War ini adalah salah satu game yang cukup berat di PSP. Jadi maklum aja kalau masih ada lag di HP kelas menengah seperti Realme 5 Pro. Game yang selanjutnya saya tes adalah Tony Hawk Project 8. Game ini tidak seberat God of War, jadi sudah pasti bisa dimainkan dengan lancar di Realme 5 Pro.
Next, kita coba game Nintendo 64. Di sini saya menggunakan emulator namanya M64 Plus. Ini adalah emulator gratis untuk Nintendo 64. Game pertama yang saya coba di sini adalah Mario Kart 64. Game ini bisa dimainkan dengan sangat lancar di Realme 5 Pro. Game berikutnya yang saya coba adalah Star Fox 64. Game tembak-tembakan dengan pesawat dan game ini juga bisa dimainkan dengan sangat baik. Flippy, get back here! Flippy, watch out! Bogey on your tail! Whoa! Help me! Thanks, Fox. I thought they had me. We're entering Corneria City now. This is horrible. Everybody stay alert! Saya juga nyobain game Mario Tennis dan game ini juga sangat lancar dimainkan. Jadi intinya untuk emulator Nintendo 64 bisa dimainkan dengan baik di Realme 5 Pro. Next, kita coba game Sega Dreamcast. Di sini saya menggunakan emulator namanya Redream. Ini adalah emulator gratis untuk Sega Dreamcast. Game pertama yang saya coba adalah Dead or Alive 2. Game fighting dengan grafis yang cukup bagus dan sepertinya jalan di 60 fps. Dead or Alive 2 bisa dimainkan dengan sangat baik di Realme 5 Pro. Saya nggak ngalamin adanya masalah. Get ready, fight! Next, saya nyobain game yang cukup ikonik untuk Sega Dreamcast, yaitu Crazy Taxi. Di game ini kita bertindak sebagai supir taksi yang tugasnya untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Sama seperti Dead or Alive 2, game ini juga jalan di 60 fps, jadi sangat smooth. Intinya untuk menjalankan emulator Sega Dreamcast, Realme 5 Pro nggak ada masalah. Keep your eye on the road. Go that way. Yeah, I got it. Just keep your eye on the road. Roll. That hurt. Pay more attention. I'll catch you later. Thanks. I've done better. Next, kita coba game GameCube dan Nintendo Wii. Di sini saya menggunakan Dolphin Emulator. Ini adalah emulator gratis untuk Nintendo Wii dan GameCube. Pertama, saya coba game Mario Party GameCube. Game ini bisa dimainkan dengan lancar, tapi soundnya agak patah-patah atau stuttering. Waktu dimainin, gamenya cukup lancar, bahkan FPS-nya bisa sampai 60 fps. Bisa kalian lihat di pojok kanan atas.
Kemudian saya juga nyobain game Legend of Zelda The Wind Waker. Game ini bisa dimainkan cukup oke walaupun FPS-nya tidak setinggi Mario Party. Di game ini rata-rata FPS-nya ada di angka 20-30 FPS. Pada area tertentu terutama yang ada cutscene-nya, FPS-nya bisa ngedrop sampai 15 FPS, yang mana bikin gamenya jadi patah-patah. Kemudian sound yang patah-patah juga terjadi di game ini. Jadi untuk GameCube menurut saya Realme 5 Pro masih belum cukup powerful. Next, kita coba mainin game Nintendo Wii. Pertama, saya mau nyobain game New Super Mario Bros. Wii. Game ini bisa dimainkan dengan baik di Realme 5 Pro dan rata-rata FPS-nya bisa sampai 60 FPS. Tapi masalahnya sama seperti GameCube, sound-nya agak patah-patah, terutama waktu kita ada di menu dari game ini. Game terakhir yang saya coba adalah Legend of Zelda Twilight Princess. Game ini nge-lag banget dan unplayable. FPS yang didapat di game ini selalu di bawah 15 FPS, yang mana bikin gamenya nge-lag abis. Sepertinya game ini memang game yang cukup berat di Nintendo Wii, dan Realme 5 Pro masih belum cukup powerful untuk mengemulasi game ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi emulator yang masuk dalam kategori ringan kayak PSP, PS1, Nintendo 64, dan Sega Dreamcast, Realme 5 Pro sanggup menjalankan tanpa masalah. Tapi untuk emulator yang agak berat kayak PS2, GameCube, dan Nintendo Wii, Realme 5 Pro masih belum cukup kuat. Snapdragon 712 di Realme 5 Pro masih belum cukup powerful untuk menjalankan emulator yang agak berat. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.